Okey, dah on ni. Selamat datang di podcast kami. Di sini kami akan menjelaskan topik salah satu sejarah yang ada di Indonesia, yaitu sejarah perlawanan Kesultanan Ternate Demak Aceh terhadap Portugis. Pernahkah kalian membaca sejarahnya? Apakah kalian tertarik dengan topik yang akan kami bawakan? Yuk simak dan dengarkan video kami sampai selesai ya. Guys. Iya, kenapa, Dek? Kalian tahu nggak sih sejarah perlawanan Kesultanan Ternate Demak Aceh melawan Portugis? Kayaknya gue tahu, tapi gak banyak yang gue tahu tentang sejarah deh. Emang kenapa? Gak apa-apa sih, tadi gue habis baca-baca aja tentang sejarah itu dan lumayan seru, terus juga buat nambah-nambah pengetahuan aja. Ya sih, yang gue tahu juga kayaknya cerita itu memang seru deh. Tapi sayangnya gue cuma tahu sedikit tentang cerita itu. Coba dong ceritain beberapa yang kalian tahu tentang perlawanan Kesultanan Ternate Demak Aceh melawan Portugis. Gue tahu yang tentang Portugis. Portugis datang ke Ternate buat menguasai perdagangan rempah-rempah. Udah nih segini aja yang kalian tahu. Mau gue ceritain nggak tentang sejarah Ternate melawan Portugis? Boleh deh, bakal seru nih dengar cerita sejarah Ternate melawan Portugis dari lu. Jelas dong, tapi sebelum gue ceritain apa yang kalian tahu dari sejarah ini. Yang gua tahu nih, Dek. Jadi awal Portugis datang ke Maluku tahun 1512, tujuannya buat nguasain perdagangan rempah-rempah, terutama cengkeh. Terus hubungannya jadi baik bersama Kesultanan Ternate, yang merupakan salah satu kekuatan maritim terbesar di Maluku. Itu aja sih, Dek, yang gua tahu. Selebihnya gua nunggu cerita dari lu. Jadi tuh gini Portugis dipimpin oleh Francisco Serrao tiba di Maluku dan membangun benteng São João Baptista di Ternate, dan awalnya tuh hubungan ini berjalan dengan baik. Tapi Portugis merusak hubungan ini dengan memonopoli perdagangan rempah-rempah, juga ikut campur dalam politik internal Ternate. Karena ketidakpuasan rakyat dan penguasa Ternate, Sultan Hairun melawan dan memimpin serangan terhadap benteng Portugis. Tapi setahu gue Sultan Hairun itu dibunuh oleh Portugis dengan mengundangnya ke benteng Castella. Hal itu emang benar. Jadi setelah kematiannya, Sultan Babdullah memimpin Ternate dan melakukan perlawanan terhadap Portugis. Dek, gue tahu cerita selanjutnya. Jadi rakyat Ternate berhasil membuat mundur Portugis dan berhasil mengusirnya setelah pengepungan São João Baptista selama 5 tahun. Setelah pengepungan 5 tahun, apa saja sih yang didapat oleh Ternate di bawah kekuasaan Sultan Babdullah? Ternate berhasil memperluas kekuasaannya di wilayah Maluku dan sekitarnya, dan berakhirnya domisi Portugis di Ternate. Kemudian Sultan Babdullah dikenal sebagai penguasa 72 pulau. Nah, jadi gitu ya teman-teman sejarah tentang perlawanan Kesultanan Ternate. Oh gitu ya. Makasih ya Dek. Kita jadi tahu tentang sejarah perlawanan Kesultanan Ternate. Iya, sama-sama. Oh iya, Dek. Ngomong-ngomong, tadi kan di tema ada tentang sejarah Demak dan Aceh. Coba dong ceritain sejarah perlawanan Kesultanan Demak melawan Portugis. Waduh gue kurang tahu kalau yang Demak sama Aceh. Yang lain ada yang tahu nggak? Gue tahu sedikit sejarah perlawanan Kesultanan Demak, Mau gue ceritain nggak? Mau dong. Jadi gini teman-teman, waktu itu Demak berusaha menyingkirin kekuatan Portugis dari wilayah Malaka dan sekitarnya. Terus abis itu Pati Unus, putranya Raden Patah, dikenal sebagai salah satu upaya pertama kerajaan lokal buat ngusirin Portugis. Tapi sayangnya serangga itu gak berhasil ngusir Portugis dari Malaka. Terus Pati Unus gugur pas usaha ini. Terus apalagi Alfi? Sebenarnya ceritanya masih lumayan panjang. Kalian masih mau dengerin gak? Mau dong. Tahu banget gak sih kalau nggak sampai selesai. Ya udah ya, gue lanjutin lagi. Terus abis itu gak cuman sampai di situ aja. Jadi ada motivasi politik dan agama, yaitu mempertahankan kekuasaan Islam dari intervensi bangsa Eropa yang dianggap ancaman penyebar Islam di Nusantara. Selain itu, Demak sering membantu para pedagang Muslim yang ngerasa dirugikan sama kehadiran Portugis di wilayah perdagangan. Udah ya, aku cuma tahu sampai situ doang. Ya udah deh, makasih ya Alfi. Guys, kalian mau tahu gak selain Kesultanan Demak sama Ternate, ada juga loh Kesultanan Aceh. Mau tahu gak? Mau. Nah, saat itu Portugis berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah di Selat Malaka. Untuk menghadapi ancaman Portugis yang menduduki Malaka sejak tahun 1511, Aceh di bawah pimpinan Sultan Al-Mughayat Shah dan sultan-sultan penerusnya melancarkan berbagai serangan.
Terus selanjutnya gimana lagi Ayuni? Selanjutnya, ternyata Aceh bersekutu dengan kekuatan lain, seperti Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman, dan beberapa kerajaan Melayu untuk menandingi kekuatan maritim Portugis. Dengar-dengar saat puncak perlawanan Aceh berhasil yang ngalahin Portugis. Kalau itu aku kurang tahu sih. Aku tahu puncak perlawanannya itu terjadi di masa Sultan Iskandar Muda. Nah, ketika Aceh mencapai puncak kejayaan militer dan berhasil menguasai beberapa wilayah strategis di Sumatera dan Semenanjung Malaya. Oh gitu ya. Terus akhir dari perlawanan gimana? Terus berhasil apa enggak? Ternyata tidak berhasil. Meski Aceh tidak berhasil sepenuhnya mengusir Portugis dari Malaka, perlawanan ini menunjukkan kekuatan diplomasi dan militer Kesultanan Aceh dan dalam mempertahankan kedaulatan dan kepentingannya di wilayah maritim Asia Tenggara. Oh begitu ya akhir dari sejarahnya. Makasih ya teman-teman, sekarang aku jadi lebih tahu deh ternyata banyak sejarah yang ada di Indonesia. Makasih juga ya yang telah menonton video kami. Semoga video kami bermanfaat ya bagi kalian. Bye-bye. Bye-bye.